al-Fatihah bil qabul wa ila hadratin Nabi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam binniyatil barakah wa syifa wa binniyati wa ila hadrati khususan ila Ruyal Habib Ahmad Al-Kahramus. Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Qala Asy-Syaikh Imam An-Nawawi fi kitabih At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in arada asyuru'a fil qiraati ista'ada. Katanya Imam Nawawi, kapanpun dan bagaimanapun kita membaca Al-Quran, hendaknya dimulai dengan membaca ta'awudz, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini diperintahkan sama beliau. Kemudian faqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hakadha qala al-jumhur minal ulama. Yang seperti ini adalah telah menjadi pendapat yang jumhur daripada para ulama. Jadi seperti itu. Wa qala ba'dus salaf yata'awwadu ba'dal qiraah. Ada pendapat bahwa membaca ta'awudz itu tidak di awal Quran, tapi setelah membaca Al-Quran selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Paham ya? Kemudian ini hampir sama ya, hampir sama dengan ini doa buka puasa. Itu kan khilaf. Kalau kita buka di Fathul Mu'in atau I'anah itu kan dibaca kapan? Setelah buka. Tapi kalau kita buka di kitab Busyrul Karim, Syekh Ba'asin mengatakan wa kadza qabla. Ada pendapat mengatakan boleh dibaca sebelum buka puasa. Jadi itu beda pendapat. Sama, membaca ta'awudz itu ada yang mengatakan setelah Quran, ada pendapat yang mengatakan sebelum Quran. Nah ini gini. Kemudian fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apa yang menjadi dasarnya kalimat ini? Yaitu ayat Quran surat An-Nahl ayat 98, ketika engkau ingin membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah ini. Jadi adabnya seperti itu, Pak. Jadi nek jenengan maca Quran ampun langsung gaco bismillahirrahmanirrahim. Adabnya mulailah dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Wa taqdirul ayati 'indal jumhur idza aradtal qira'ah fasta'id. Maksudnya ayat tersebut menurut ulama jumhur adalah ketika kita mau membaca sesuatu, maka mulailah dengan membaca ta'awudz. Summa sifatut ta'awudzi kama dzakarna. Lah, adapun bunyinya ta'awudz seperti tadi telah dijelaskan di awal oleh Imam Nawawi. Kemudian wa kana jama'atun minas salaf yaqul a'udzu billahis samiil 'alim minasyaitonir rajim. Andaikan jenengan ingin membaca dengan redaksi lain boleh. Misalnya a'udzu billahis samiil 'alim minasyaitonir rajim boleh. Betul napa-napa. Jadi kalau besok mau melamar calon istrinya, jadi saya mulai dengan membaca a'udzu billahis samiil 'alim minasyaitonir. Masya Allah menantu saya. Waduh.
menurut saya ini kok alim sekali, masya Allah. Wala ba'sa bihadza. Jadi nggak apa-apa seperti itu. Dan boleh, betul apa-apa. Yang tidak boleh nanti itu hubungannya dengan takbir ya. Walakinnal ikhtiyar huwa al-awwal. Tapi minimal itu yang pertama. Summa inna ta'awudha mustahabbun wa laysa biwajibin. Di sini diterangkan oleh Imam Nawawi, ta'awud itu hukumnya sunnah, tidak dihukumi wajib. Boten enten sing mengatakan wajib. Beda dengan bismillah loh ya. Kalau bismillah nanti Imam Syafi'i mengatakan untuk awal surat itu wajib. Apalagi Fatihah. Kalau orang itu baca Quran awal surat kalau enggak dimulai dengan bismillah hukumnya haram menurut Imam Asy-Syafi'i. Wa huwa mustahabbun likulli qari'in. Hukumnya sunnah dibaca di setiap baca Quran bagian manapun, depan, belakang, tengah. Sawa'un kana fi sholati aw fi ghairiha, baik di salat maupun di luar salat. Jadi boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Sunnah. Wa yustahabbu fi sholati fi kulli raka'atin 'ala sahih. Menurut pendapat yang sahih, setiap rakaat disunnahkan baca ta'awud. Paham ya? Minal wajhaini 'inda ashabina wa 'alal wajhi tsani innama yustahabbu fir raka'atil ula. Jadi disunnahkan membaca di rakaat yang pertama saja. Ini pendapat salah satu qaulu tsani dari Muqabil qaulu sahih yang mana disunnahkan hanya di rakaat pertama. Pendapat ini jangan dipakai. Pakai pendapat yang sahih saja. Fa in tarakahu fil ula atabihi fis tsaniyah. Pendapat yang kedua tadi mengatakan andaikan di rakaat pertama itu lupa belum baca ta'awud, maka dibaca di rakaat yang kedua. Wa istahabbu ta'awud fi takbiratil ula min sholatil jenazah. Untuk sholat jenazah itu di takbir pertama itu disunahkan ta'awud. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Tapi untuk yang kedua tidak. Yang kedua tidak. Jadi yang kedua tidak disunahkan. Faslun wa yanbaghi an yuhafidhu 'ala qira'ati bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli suratin siwal bara'ah. Hendaknya kita itu memulai membaca Quran di semua awal surat kecuali juz 10 surat Taubat Bara'atun minallahi wa rasulih itu diawali dengan membaca bismillah. Kalau surat Bara'ah enggak boleh, haram. Haram. Kecuali pendapat Imam siapa? Mana boleh? Imam Romli mengatakan hukumnya enggak sampai haram, tapi makruh saja. Jadi kalau ada tiba-tiba jenengan itu membaca a'udzubillah bismillahirrahmanirrahim bara'atun min kok baca bismillah? Oh, itu pendapat Imam Romli. Fa'inna aktsarul ulama 'ala annaha ayah haitsu tuktabu fil mushaf. Jadi para ulama sepakat bahwa bismillah itu termasuk ayat daripada Al-Qur'an. Nah, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu merupakan ayat daripada Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang mengatakan bismillah bukan ayat, itu haram hukumnya, enggak boleh. Waqad kutibat fi awal suwar siwa bara'ah. Makanya ditulis di setiap awal surat kecuali surat Al-Bara'ah. Tobat. Fa idza qara'aha kana musbitan qira'atul khutbah awis surah. Kalau di surat Al-Bara'ah jenengan kok tetap ingin membaca bismillah boleh, tapi jangan di awal, di tengah surat boleh, di akhir surat boleh. Tapi kalau di awal haram. Fa idza akhalla bismillah kana tarikan li ba'dil Qur'an 'inda al-athari fa idza kanat al-qira'ah fi wadifatin 'alaiha ja'ala kal asbab wal ajza' allati 'alaiha awqafun wa arzaqun kana al-i'tina'u bismillah ashaddu liyastahiqu ma ya'khudhuhu yaqinan fa innahu idza akhalla bihi lam yastahiq syai'an min al-waqfi inda man yaqulu bismillah ayatun min awalis surah wa hadhihi daqiqatun nafisah.
akadu kali biha wa isya atwa. Jadi membaca daripada bismillah itu hendaknya jangan sampai ditinggalkan, apalagi di awal surat seperti itu. Intinya seperti itulah. Dan ketika jenengan wakof, maksudnya berhenti di pojokan, maka ketika mengawali di awal surat itu mulailah dengan membaca bismillah, atau di tengah surat maka mulailah dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fa idza syar'a fil qira'ati falyakun sya'nuh al-khusyu' wat tadabbur 'indal qira'ah. Hendaknya kalau kita sudah baca Quran itu hati kita khusyukkan, kita tenangkan, kita fokuskan bahwa kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu bahwa kita itu di hadapan Allah, sedang berbicara kalam Allah, sehingga kita harus benar-benar menghadirkan rasa tawadhu, menghadirkan rasa akhlak dan adab yang paling paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitab Syarhul Ainiyah juga mengatakan kita harus tadabbur, termasuk tartil. Baca Quran gak boleh kecepatan, tartil. Jadi baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi tartil, bukan sak kesusu. Lebih baik dapat satu juz tapi pelan-pelan daripada banyak tapi terlalu tergesa pelan-pelan. Mboten bakal rugi tiyang niku nak fokus ngaji Quran. Mboten bakal rugi. Jenengan kehilangan waktu 1 jam baca untuk 2 juz, maka jenengan akan diganti waktu yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki Quran. Wadalailu alaihi aktsaru min antuhsur. Jadi dalil masalah ini itu banyak. Hampir semua kitab itu mengatakan sama. Bahkan ciri-ciri orang beriman ketika disebut namanya Allah maka bergetar hatinya. Apalagi jenengan sing nyebut diri kudune nggih lebih bergetar. Wa asyhar wa adhar min antadkura. Fa huwa al-maqsud al-matlub wa bihi tansyarihu as-sudur. Nah, biar hatinya itu menghayati isi Al-Qur'an. Biar hatinya itu tahu ternyata Quran itu adalah kalamullah yang sangat penting sekali. Faqala ta'ala afala tadabbaruna al-Qur'an. Kita diperintahkan untuk mentadaburi isi Quran. Makanya yang ngaji Quran itu hendaknya juga belajar tafsir. Jadi belajar tafsir. Jadi tidak hanya ngaji Quran. Tapi kalau ngaji tok nggih mboten napa-napa pun mulya. Syukur-syukur ngaji tafsir. Kemudian kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Jadi kitab Allah, kitab yang Allah turunkan, yang mana memberikan keberkahan. Jadi kalau ada orang mengatakan ngambil berkah itu ya langsung kepada Allah, ternyata dibantah oleh ayat ini. Ternyata Quran juga memberkahi, Quran juga memberikan berkah. Jadi kalau ada orang mengatakan berkah itu gak boleh diambil kepada selain Allah, pendapat itu bertentangan dengan Quran. Ternyata Quran itu berkahi. Makanya dosa ke Quran gak boleh dibawa, hukumnya tidak boleh. Quran kalau dicangking jangan tidak boleh. Paling betul dimulyaki di bawah yang bagus. Jangan taruh di tanah. Ini adabnya biar mendapatkan keberkahan Quran. Wal ahaditsu fihi katsirun. Hadis masalah ini banyak. Wa aqwalus salaf fihi masyhur. Pendapat-pendapat ulama salaf masyhur banyak. Wa qad tajama'at minas salaf yajluna ayatan wahidatan yatadabbarunaha wa yataraddadunaha ila sabah. Para ulama itu kalau sudah baca Quran lupa kadang-kadang. Sampai subuh, ternyata sudah subuh ini. Lupa karena kalau sudah baca Quran itu waduh, nikmatnya luar biasa. Seperti yang pernah kami sampaikan. Ini dari Habib Jindan Syekh Hasan Jamalul Lail. Kenapa disebut Jamalul Lail, ontanya malam? Karena kalau sudah baca Quran itu gak kerasa lapar dia. Kalau sudah baca Quran itu dari mulutnya itu tercium bau madu yang sangat wangi sekali. Jadi kalau orang dekat sama Al-Habib itu dekat sama beliau, itu orang yang di dekat beliau itu mencium bau wangi dari mulutnya Al-Habib Hasan Jamalul Lail, Syekh Hasan Jamalul Lail.
Kalau kita yang baca Quran, waduh, bukan sedep lagi ya, tapi aduh. Itu. Kenapa? Karena mentadaburi isi Quran. Makanya beliau kalau bulan Ramadan nggak pernah baca Quran di siang hari. Kenapa? Karena beliau kalau sudah baca Quran itu kadang-kadang lupa nggak makan. Makanya beliau itu pernah khulwat selama 40 hari. Di khulwatannya dikasih bolongan kecil begitu, jadi dikasih makanan dari situ, hubus roti-roti di situ. Setelah 40 hari, kemudian pembantunya masuk ke situ membersihkannya. Ternyata hubus roti-roti itu ternyata masih utuh di situ. Berarti apa? Habib itu nggak sempat makan. Kenapa? Sibuknya ngaji Quran. Kalau sudah ngaji Quran, lapar hilang semuanya, lupa mikir utang, lupa mikir buju, lupa mikir ini dan sebagainya. Karena fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang ingat sama jenengan. Paham mboten? Jenengan lupa sama pekerjaan yang ngejar apa jenengan. Jenengan lupa sama dunia ngejar apa jenengan. Niki nak kita menyibukkan diri dengan Quran. Niki itu sudah janjinya Allah. Nak jenengan sibuk ngaji Quran, mboten sempat daftar kerjaan ngadosi jenengan. Mboten sempat pados jodoh Ustaz Ali mungkin. Delalah Bu, calon-calon mertua itu ngejar panjenengan. Lah niki nak tiyang niku sregep ngaji Quran. Wa qad jama'atun as-salafi 'inda al-qira'ah wa ma jama'atun minhum halal qira'ah. Rata-rata para ulama itu kalau ketika meninggal itu pas baca Quran atau minimal hadis, seperti Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau ketika meninggal pas baca Quran atau hadis muwatta. Beliau baca muwatta pas meninggal. Apa namanya? Karena beliau tidak pernah meninggalkan daripada baca kitab. Seperti Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, tidak ada rumah beliau kecuali tiap pojokan ada kitabnya. Ya, Habib Salim Syatiri itu kalau jenengan pergi ke rumahnya katanya nih, nggak pernah masuk ke dalamnya beliau. Itu setiap pojok itu ada kitabnya. Ini ada kitabnya, kitab semua kitab. Kitab. Karena beliau tidak ingin, beliau setiap satu langkah dari tangga baca kitab, satu langkah dari tangga baca kitab, seperti itu. Paham ya? Kalau kita setiap satu langkah baca WA. Kalau WA-nya Habib Riza beda. Habib Riza WA-nya WA tanya jawab. WA-nya WA setoran apa itu namanya Rotibul Haddad. Masyaallah. Kalau kita beda. Warawaina an siapa ini? Bahzin bin Hakim. An-Zurarata bin Aufa At-Tabi'i. Jadi diriwayatkan dari yaitu Syekh Bas bin Hakim bahwa Syekh Zurarah bin Aufa itu salah satu tabi'in al-jalil, ummuhum fi ammahum fi sholatil fajri faqara'a hatta balagha fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idin yaumun asir. Surat Al-Mudaththir ayat 8 sampai 9. Kharra maitan. Jadi beliau ketika sedang membaca itu, beliau terjatuh dan kemudian meninggal dunia. Ini contoh, ada seorang yaitu ulama Zurarah bin Aufa At-Tabi'i Al-Jalil. Beliau itu ketika meninggal pas baca faidza nuqira fin naqur fadzalika yaumaidin yaumun asir. Qala bas wa kuntu fi man hamalahu. Beliau termasuk orang yang menggendong atau mungkin mengangkat daripada syekh tersebut. Semoga kita semuanya meninggal pas baca Al-Quran. Wa kana Ahmad ibn Abi Hawari radhiyallahu anhu wa huwa rayhanatus syam kama qala Abul Qasim Al-Junaid rahimahullah taala idza qara'a indahul Quran yashihu wa yas'abu. Jadi dikatakan bahwasanya Asy-Syaikh Ibnu Abi Dawud, Asy-Syaikh Ibnu bahwasanya Asy-Syaikh Ahmad bin Ali Al-Hawari itu menurut Syekh Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi itu salah satu orang yang telah menjadi orang yang memperindah negaranya, mengharumkan nama negaranya. Nah,
Beliau itu kalau dibacakan Al-Quran itu apabila sakit maka beliau akan sehat dari sakitnya, lalu tersungkur pingsan karena sangat senang sekali ketika dibacakan Quran. Jadi kalau beliau itu sakit pengen sembuh gampang wacake Quran. Kalau diwacake Quran itu seakan-akan kerinduan yang paling dicintai itu kemudian terluapkan. Yaitu apa? Beliau itu paling senang dengarkan baca Quran. Beliau langsung bangun kemudian tersungkur. Kenapa? Aslinya masih sakit. Tapi beliau paksakan. Qala Ibnu Abi Dawud wa kana Al-Qasim bin Utsman Al-Jau'i rahimahullah ta'ala yungkiru dzalika 'ala ibni Abil Hawari kana wa kana Al-Jau'i fadilan min muhaddisi ahli Dimsyq wa yuqaddimu fil fadli 'ala ibni Abi Hawari qala wa kadzalika anqarahu Abul Jauza'i wa Qais bin Habtar wa ghairihima. Qultu waswab in adamul inkar illa ala mani tarafa ayyaf'alahu tasannu'an wallahu a'lam. Kemudian di sini dikatakan bahwa menurut riwayat dari Imam Ibnu Abi Dawud bahwasanya Imam Qasim bin Utsman itu merupakan orang yang paling utama-utamanya menjadi seorang ahli hadis di kota Suriah, Damaskus. Beliau memiliki keutamaan yaitu Syekh Ibnu Abi Hawari, beliau membenci kejadian yang terjadi pada Syekh Ahmad Ibn Al-Hawari tersebut. Jadi beliau itu gak suka dengan yang terjadi pada dirinya Syekh Hawari. Artinya kalau mendengar Quran itu terlalu berlebihan mencintainya begitu. Kemudian menurut pendapatnya Imam Nawawi bahwa yang paling benar itu kita hendaknya tidak perlu ingkar terhadap orang-orang yang tidak membuat-buat daripada apa yang terjadi pada dirinya. Paham ya? Jadi kalau memang Syekh Ahmad Al-Hawari itu seperti itu memang karena murni, asli. Memang kalau dia dengar Quran itu selalu berontak hatinya. Ya sudah, kita gak usah menghina. Memang dia seperti itu. Kayak jenengan di Masjid Al-Muslimin, setiap ada orang sholat itu nangis terus. Karena apa? Karena saking beliau itu meresapi ayat-ayat daripada Al-Quran yang dibaca. Nah, jenengan gak perlu, ini berlebihan, ini apa sih? Nah, ini gak perlu katanya Imam Nawawi. Kalau memang itu asli tidak dibuat-buat, ya sudah, kita hargai apa yang menjadi derajat kemuliaan yang Allah berikan kepada dirinya. Paham ya? Wa qala as-sayyid al-jalil bil mawahib wal ma'arif Ibrahim al-Khawas. Imam Ibrahim al-Khawas beliau mengatakan dawaul qalbi khamsatu asya. Obatnya hati ada 5. Yang pertama qiraatul Quran bitadabbur. Yang penting dicatat nih. Obatnya hati ada 5. Yang pertama baca Quran dengan dihayati. Wa kholaul batini. Kemudian yang kedua adalah mengosongkan perut. Kalau jadi kewarken itu bukan sifatnya ulama. Oh, ada ulama kok kewarkennya enggak pantas. Wa qiyamul lail, melek bengi. Nah, jenengan iki sudah masuk melek malam. Wa tadarru 'inda sahari. Beliau itu berzikir ketika malam hari itu adalah salah satu obat hati. Wa majalisatu sholihin, dan duduk di majelisnya orang-orang soleh. Insyaallah jenengan kulo yakin 4-4-nya masuk semuanya, kecuali 1. Perut kenyang ini saya nggak yakin ini. Kalau perutnya lapar ini saya nggak yakin ini, karena wajahnya kenyang semua. Nggak yakin kalau dia sering-sering puasa. Faslun fi istihbabi tardidil ayati litadabbur. Jadi disunnahkan mengulang-ulang ayat untuk menghayati isi Quran. Habib Umar bin Hafid itu kalau pas saya tarawih di Darul Mustafa, itu kalau ayat-ayat yang ada neraka-nerakanya atau surga-surganya itu diulang-ulang terus gitu. Sampai kadang-kadang menangis beliau. Jadi bisa melihat di YouTube lah, saya kira itu bisa dilihat di YouTube kalau tarawih di Darul Mustafa seperti apa. Itu nikmatnya luar biasa.
Wa qad qaddamna fil fasli qablahu al-his 'ala tadabbur wa bayanu mawqi'ihi wa ta'siri salat. Nah, masalah tadabbur itu sudah kami jelaskan pada bab sebelumnya. Dan di sini kita hanya ingin menjelaskan salah satu tempatnya bertadabbur. Wa ru'ina an Abi Dzar radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha. Bahwa Kanjeng Nabi itu pernah mengulang-ulang satu ayat sampai subuh. Pernah. Apa ayat yang ulang-ulang? In tu'adzibuhum fa innahum ibadu. In tu'adzibuhum fa innahum ibadu. Ini surat Al-Maidah. Jadi surat yang berbicara masalah azab. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa an Tamim ad-Dari qol annahu karrara dzalikal ayat hatta asbaha. Jadi pernah diceritakan Tamim ad-Dari, beliau itu kalau pernah mengulang-ulang ayat berikut ini sampai subuh. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahumul kalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ayat ini diulang-ulang sampai subuh. Nah, jenengan sing diulang-ulang napa? Habib Riza apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i sulasa wa ruba. Fankihu ma taba lakum minan nisa'. Ya terserah. Kita tidak boleh orang itu punya sendiri-sendiri. Kalau orang biasanya bisnis ya sesuai dengan ayat bisnisnya kan, yang tidak ada boleh. Kalau orang tasawuf ya tasawuf. Nisbatnya Nabi Muhammad ya memikirkan azab umat-umatnya. Nisbatnya laki-laki yang ingin setia kepada istrinya ya kemudian ini. Nisbatnya menundukkan pandangan mata ya bab ghadul basar. Nisbatnya jenengan yang ke lockdown corona nggak bisa pulang seperti saya ini ya ayat-ayat tentang birrul walidain kan begitu. Menyesuaikan. Nisbatnya yang ke lockdown kemudian nggak dapat BLT ya ayat-ayat tentang fuqara wal masakin lah gitu begitu. Tentang bab mustahik zakat. Menyesuaikan keadaan pribadi. Memang Quran itu kan diturunkan sesuai dengan keadaannya Rasulullah saat itu. Lah kita juga menyesuaikan keadaan kita gitu. Tentang corona ini ya kita mentadaburi ayat-ayat yang berhubungan dengan musibah. Begitu. Dengan misalnya diundang untuk jadi mubalek orang nikahnya yang kedua. Kok pakai ayat fa in khiftun pakai ayat itu ya enggak pas. Ayat itu menceritakan kita monogami jangan poligami. Ya kalau istrinya dua ya pakai ayat poligami. Jadi menyesuaikan begitu loh. Paham apa enggak? Paham ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan ketika ada orang nikahan, mendatangkan ayat in tu'adzibuhum fa innahum ibadu. Nggih mboten pas. Mosok orang nikah seneng-seneng malah dibacakan ayat azab, kan mboten pas. Jadi menyesuaikan. Jenengan nembe acara ibadah haji kok dibacakan ayat misalnya tentang bab puasa kan mboten pas. Jadi menyesuaikan dengan keadaan. Di depan orang kafir ya kita jangan membicarakan adab di depan mereka, jangan. Hadirkan kelembutan dulu, kelembutan. Islam itu gini loh. Walau kunta faddan qalidul qalbi lam faddu min haulika. Islam itu lembut, Islam itu agama yang indah. Islam itu agama yang sangat menyejukkan. Jadi hadirkan sehingga orang non-Islam itu senang dengan Islam, sehingga dia masuk Islam seperti itu. Kalau sudah masuk Islam, datangkan ayat azab. Kalau kamu nanti murtad lagi diadab kamu nanti. Lah ini. Jadi menyesuaikan. Kalau ada orang minuman arak, ya jangan dihadirkan tentang dosanya arak, jangan. Jangan di situ ada orang minum arak misalnya di sekitar mana begitu. Kemudian jangan datang ke sana ceramah pakai ayat yang berbicara tentang arak. Kulo yakin pun besok tinggal ditambahi satu gelar penting gitu, yaitu ALM gitu.
Ya hadirkan kelembutan. Oh, masya Allah. Panjenengan itu walaupun jadi ahli apa itu namanya apa berjudi misalnya atau mungkin minuman arak, tapi nggak apa-apa. Minum arak nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting tetap sholat. Nah, nih. Nah awal-awal begitu, lama-lama ya kalau sholat ya jangan pas minum arak lah. Kalau bisa minum araknya nanti jauh-jauh sebelum sholat. Lama-lama baru diharamkan. Jadi pelan-pelan menyesuaikan, nggak langsung jrek begitu, nggak langsung jrek. Nah ini nanti jenengan bermasalah dengan masyarakatnya, pelan-pelan. Jadi kami juga begitu ya. Jadi kami punya majelis itu juga dulu awal-awal masya Allah tatunan itu zamannya tatunan. Nah, yang di Gentan itu tatunan. Datang pengajian tuh wajahnya, masa begini ya jamaahnya gitu. Ya, awal-awal ya saja biarkan. Baru tahun ketiga, kulon itu nyuruh kalau pengajian wajib pakai peci baru tahun ketiga. Gitu. Jadi padahal pengajiannya rutin, karena harus pelan-pelan. Ya mereka sukanya apa? Ini sukanya apa? Sebenarnya. Oh iya, kalau ziarah mereka senang ini ya. Ziarah piknik senang ya sudah, ziarah terus begitu, ziarah terus. Karena kalau dia diajak istighosah maulid itu kurang cocok kayaknya itu. Dalam ya nak ziarah senang. Nah ziarah seneng karena kalau ziarah kita juga dapat enaknya apa? Dia mentadaburi orang dengan besok akan mati seperti ini. Nah, seperti itu kan enak. Akhirnya apa? Kesentuh hatinya. Dah ziarah terus. Nah, setelah itu baru kemudian diajak pakai peci. Lama-lama diajak ngaji, diajak maulid, diajak datang ke apa tuh asegaf dan lain sebagainya. Pelan-pelan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an sebentar. Ubad bin Hamzah qol dakhaltum ala Asma radhiyallahu anha wa hiya taqra'u famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Surat Tur ayat 27. Ini dibaca oleh beliau dibaca oleh beliau jadi oleh Asma ketika didekati sama siapa tadi Ubad bin Hamzah. Kemudian ternyata beliau Asma ini mengulang-ulang bacaan itu sampai berkali-kali. Kemudian watada'u dan kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah karunia kepada kami dan jagalah kami dari azab-Mu ya Allah. Dan niki jadi kalau ada orang mengulang-ulang ayat tertentu itu bukan perkara bid'ah karena Kanjeng Nabi juga mencontohkan. Misalnya membaca Al-Ikhlas 100 kali itu juga tidak apa-apa. Membaca surat ayat tertentu. Ayo, kalau kamu bacalah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ayat itu dibaca 70 kali sambil bayangkan yang pengen dicintai. Waduh, dia akan kelepek-kelepek nyari jenengan. Nah ini 70 kali dia mboten napa-napa. Ya ini. Mboten kula ulangi. Kecuali kalau jenengan pun yakin itu saya pengen menikah sama itu, nanti bilang sama saya nanti ayat ini dibaca. Bun wes mosok istiqomah ditolak. Warad kata Ibnu Mas'ud kan itu ya. Jadi ustadz boleh lah, tapi ya ustadz yang ustadz yang wiridnya kencang kan gitu. Jadi alim boleh, tapi selain alim ya wiridnya harus kencang juga gitu. WC-nya juga harus kencang gitu. Jenengan alim pinter terus dakwah di suatu tempat begitu. Terus enggak punya benteng sama sekali, enggak membaca Rotibul Haddad atau batas umpun diwacake sesuatu langsung hancur jenengan gitu. Dan fa innahu akat atau kausuman wa man kana
dibacakan batu lempar, hancur sudah pondok jenengan. Makanya harus punya benteng itu harus ada. Makanya baca Rotibul Haddad, Rotibul Atos, Hizbus Sakron, kemudian Hizbu itu apa lah yang Imam Ucil dibaca. Hizibnya Syekh bin Abi Bakar bin Sarif dibaca. Atau hizibnya Syekh Abu Bakar Al-Masyhur, Syekh Abu Bakar Al-Idrus, itu juga perlu dibaca. Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus itu baca banyak. Ya intinya harus punya benteng, jangan belas kosongan buatan gak ada benteng kan begitu. Oke. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Sa'id bin Jubair kemarin siapa coba? Siapa beliau? Beliau adalah sahabat, beliau adalah salah satu orang kalau bulan Ramadan khatam Quran tiap rakaat berapa kali? 1 kali. Berarti sehari minimal khatam 17 kali karena pasti sholat 17 rakaat kan begitu. Ini belum nanti tarawehnya, Masya Allah. Jadi Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan, Sa'id bin Jubair ini tenggene kitab Mbah Hashim, namanya kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Orang itu tidak disebut alim kecuali dia selalu mencari ilmu untuk menambah ilmunya. Ketika dia telah mencapai alim ternyata tidak belajar terus, maka dia bukan termasuk orang alim, katanya beliau. Barang siapa wa man dhanna annahu alim, barang siapa menyangka dirinya alim, maka hakikatnya dia adalah orang yang sangat bodoh. Gampang, jenengan nak merasa alim berarti jenengan bodoh mawon. Kemudian waraddada aidon, beliau juga mengulang-ulang membaca ayat fasaufa ya'lamuna idzil aghla fi a'naqihim, surat Ghafir ayat 70-71. Ini diulang-ulang juga. Kemudian juga mengulang-ulang ayat ma gharraka bi rabbikal karim, ma gharraka bi rabbikal karim, ma gharraka bi rabbikal karim. Wa kana duha idza talaqul. Dari Imam Duha ini salah satu ulama yang sering diambil pendapatnya di dalam tafsir. Beliau mengatakan lahum min fawqihim dhulalum minan nar wa min tahtihim dhulal. Surat Az-Zumar ayat 16. Ini diulang-ulang sampai subuh, sampai sahur. Nanti makanya jenengan kalau memang cocok dengan ayat tertentu, wah ini kalau saya baca ayat ini kok seneng ya, diulang-ulang betul napa-napa sampai kemudian meresapi dalam hati, seperti itu. Paham ya? Semoga kita semuanya jadi ahli Quran. Kapanpun kita meninggal dan diberi husnul khotimah. Jamaah kami dari Majelis Darul Khairat Bapak Sugianto, semoga beliau diberi husnul khotimah, diberi meninggal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Wa yaftah alaina wa yakum futuhal arifin wa faqihna wa yakum fiddin wa alimna wa yakum ta'wil wa hdina wa yakum ila sawa'i sabil wa ja'alna wa yakum ulama atqiya ujaba sulaha. Annallahu yaghfir lana wa lakum wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa azwajina wa azwajikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in wa man amara hadzal masjid. Annallahu yataqabbal salatana siyamana ruku'ana sujudana du'ana wa yaj'aluhu muqarriban ila jannatin na'im wa yaj'aluhu khalisan ila bil karim. Annallahu yaqdi hajatana kullaha ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah bi jahi khairil bariyah wa yarzuqna wa iyyakum husnal khatimah 'inda al-maut fi khairin wa alfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.